guys, welcome back to Seeds of Love Youth Online Service. Gimana nih kabarnya? Baik-baik semua, sehat-sehat semua ya. Jadi, udah pada siap belum untuk memuji, menyembah, dan meninggikan nama Tuhan? Dan jangan lupa juga, kita siapkan hati kita juga untuk mendengarkan firman Tuhan. So, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya? Semuanya baik, amin. Saya percaya kita selalu dalam lindungan Tuhan dan Tuhan selalu menjaga kita, amin. Siapa yang bersyukur di hari-hari ini? Kita percaya kita mau belajar bersyukur. Apapun kondisi kita, maupun keadaan yang kurang baik seperti sekarang, banyak virus COVID-19, kita percaya Tuhan Yesus yang melindungi kita, amin. Kita mau naikkan pujian, katakan ku mau bersyukur padamu Tuhan. Katakan na 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 na. Mari kita katakan haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Sama-sama kita katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Lebih lagi kita katakan, haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Angkat tanganmu, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Oh, kasih setiamu Tuhan, Kau sungguh baik. Mari kita angkat tangan kita katakan, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Yeah yeah. Na 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 na. Berikan kemuliaan yang terbaik Tuhan kita. Oh.
hati kita. Kita mau bawa setiap harapan kita kepada Tuhan. Kita percaya di hari-hari ini banyak sekali goncangan, tapi kita mau membawa harapan kita kepada Tuhan. Amin. Hanya Engkau harapan kami, Yesus. Hanya Engkau, Bapa. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Mari kita katakan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang seluruh hidupku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Oh, harapanku di dalam-Mu, Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, Kaulah harapanku Tuhan, hanya di dalam-Mu Yesus, hanya di dalam-Mu Tuhan. Katakan tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu.
Kami percaya Bapa, harapan kami dalam pada Engkau Bapa. Kami percaya bangsa kami Indonesia Bapa dipulihkan. Bangsa kami Tuhan disembuhkan dari COVID-19 Bapa. Karena kami tahu Bapa, hanya Engkaulah harapan kami satu-satunya Bapa. Kami membawa bangsa kami ke dalam tangan Engkau Bapa. Mari kita katakan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan dan ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Sama-sama lebih lagi kita mau katakan, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan dan ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Lebih lagi kita katakan, Bapa pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan dan ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri, dan pulihkan kembali negeri, dan pulihkan kembali negeri kami. Oh, Engkau yang pulihkan Tuhan, Engkau yang sembuhkan negara kami, Indonesia tercinta. Kau yang akan pulihkan Tuhan, oh Yesus. Kau yang akan menangkan, Kau yang akan sembuhkan bangsa kami Bapa. Karena harapan kami Yesus hanya dalam nama Engkau, hanya di dalam nama Yesus harapan kami akan terwujud Bapa. Terima kasih Bapa. Shalom teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada, kita berjumpa lagi dalam hadirat Tuhan, amin. Walaupun kita sekarang ini gak bisa ketemu langsung, tapi saya percaya bahwa gak ada jarak dalam hadirat Tuhan, amin. So dimanapun teman-teman berada, kita semua sama-sama mau siap belajar firman Tuhan yang baru hari ini, amin. Berapa banyak yang siap untuk dengerin firman Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Ya,
Gak apa-apa, di rumah pun tetap lambaikan tangannya. Coba lambaikan tangannya dulu. Oke, semua yang siap, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hadirat-Mu ya Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan lewat setiap pujian yang kami naikkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ke setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan, itu semua gak berlalu dengan sia-sia Tuhan. Tapi itu semua Tuhan, betul-betul Tuhan kami naikkan untuk kebesaran nama-Mu Tuhan, sebagai respon kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapak. Sebentar Tuhan, kami mau belajar sedikit tentang firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kami urapi hamba-Mu ya Tuhan, yang penuh dengan keterbatasan ini Tuhan, untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan buat jemaat-Mu pada sore hari ini Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Semua yang siap dengar sama-sama katakan amin. Oke, shalom teman-teman, apa kabarnya? Saya berdoa dimanapun teman-teman berada, kita semua sehat selalu, amin. Kita semua boleh sukacita selalu, oke. Walaupun kita harus work from home, walaupun kita harus college from home, walaupun kita harus study from home, kita percaya bahwa semuanya itu gak menghalangi kita untuk terus belajar dan berkembang, amin. Ya, apapun situasi teman-teman di sini, saya berdoa jangan takut, jangan cemas, gak usah terlalu berlebihan juga. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang selalu menjaga kita, amin. Amin. Oke, hari ini saya mau sharing sedikit tentang worship. Katakan sama-sama worship. Ya, worship. Dan saya mau kasih judul, apa yang mau saya bagiin itu adalah worship is a response. Sama-sama katakan worship is a response. Sekali lagi, lebih keras lagi. 1, 2, 3. Oke, luar biasa ya. Saya bisa dengar suara teman-teman semua. Oke ya. Di masa-masa social distancing ini kita ngerasa bahwa ketemu sama orang tuh jadi sesuatu yang mewah, bener gak ya? Biasanya kita bisa ketemu sama teman kita, sama sahabat kita kapanpun gitu ya. Tapi sekarang justru jadi dibatasin. Tapi gak apa-apa, ini semua gak berlangsung lama, amin. Akan ada waktunya kita bisa menjalani kehidupan dengan normal lagi ya, saya percaya. So hari ini kita mau belajar tentang worship. Apa sih itu penyembahan? What is worship ya? Apa sih arti penyembahan? Banyak orang gitu ya yang di gereja seringkali mengasosiasikan penyembahan itu dengan sebuah lagu atau dengan kegiatan bernyanyi, bermain musik seperti yang tadi kita lakukan sebelumnya gitu ya. Padahal sebenarnya penyembahan itu lebih dari itu. Katakan lebih dari itu. Penyembahan itu lebih daripada sekedar kita nyanyi, kita main musik, kita nyanyi lagu rohani tentunya ya. Lebih daripada sekedar itu gitu ya. Saya mau cerita teman-teman ya. Suatu saat saya makan di Cibadak gitu ya. Teman-teman pernah ke Cibadak ya. Dan ketika saya lagi makan, menikmati makanan saya, tiba-tiba ada seseorang yang bawa gitar gitu ya. Terus kemudian dia tiba-tiba nyanyi, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Wow, luar biasa gitu ya. Seorang pengamen, musisi jalanan bisa nyanyiin lagu rohani gitu ya. Tapi saya mau tanya deh teman-teman, kira-kira menurut teman-teman apakah itu penyembahan? Iya atau bukan? Oke, nggak ada yang bisa ngejudge sebenarnya teman-teman ya. Tapi saya mau kasih tahu bahwa penyembahan itu kuncinya satu gitu ya. Worship is not about a song. Worship is not about a Christian lyric on some music ya. Tapi worship itu lebih dari sekedar itu. Tapi worship itu adalah sebuah respons. Katakan sama-sama respon ya. Respon gitu ya. Jadi banyak orang bernyanyi tentang Tuhan gitu ya. Tapi nggak semua orang menyanyi untuk Tuhan ya. Beda banget antara menyanyi tentang Tuhan dan menyanyi untuk Tuhan. Kalau apa yang tadi musisi jalanan itu lakukan, itu menyanyi tentang Tuhan ya nggak? Siapapun bisa bernyanyi. Kita bisa hire musisi profesional, vokalis dan segala macam untuk mereka bisa nyanyiin pujian rohani. Tapi apakah itu esensi dari penyembahan? No. Penyembahan itu lebih daripada sekedar itu. Worship is a response. Worship itu bukan cuma sekedar nyanyi tentang Tuhan, tapi nyanyi untuk Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Ya, oke. Jadi penyembahan itu ada satu definisi yang bagus dari bukunya Rick Warren. Dia bilang penyembahan adalah segala sesuatu yang mendatangkan kesenangan bagi Allah. Ya.
penyembahan adalah segala sesuatu, jadi semuanya termasuk nyanyi, termasuk kita main musik yang mendatangkan kesenangan bagi Allah gitu ya. So nggak masalah apapun packagingnya, selama kita bikin Tuhan senang, that's worship. Amin ya. So itulah esensi dari penyembahan gitu. Dan penyembahan itu nggak ditentukan dengan seberapa bagus suara kita, seberapa benar kita main musik, seberapa hebat kita bisa nyanyi suara 1, suara 2, suara 3, suara malaikat, apapun. Bukan dari situ. Tapi penyembahan itu ditentukan dari respon hati kita. Katakan sama-sama respons. Jadi kuncinya adalah respon ya, kuncinya adalah respon. Nah, so setiap hari kita selalu dihadapkan dengan pilihan untuk menyembah Tuhan atau tidak. Oke kok kalau gitu menyembah Tuhannya gimana? Saya cuma ke gereja seminggu sekali, sekarang malah udah gak ke gereja, online lagi di rumah gitu kan ya. Gimana caranya? Lewat apapun. Tadi definisi penyembahan adalah segala sesuatu, katakan segala sesuatu. Jadi semuanya, mau kita ngerjain tugas, mau kita ngerjain PR, mau kita ngerjain, mau masak ya, mau cuci piring kayak, mau apapun itu kita lakukan. Kalau kita lakukan semua untuk kesenangan Tuhan, that's worship. Amin. Oke. Jangan ragu-ragu untuk merespon. Walaupun kalian di rumah saya gak bisa dengar kalian, tapi kalau kalian sepakat dengan firman Tuhan, katakan amin ya. Amin. Oke, semangat ya. Ya saya janji saya gak akan lama karena dibatas juga. Oke ya. So penyembahan adalah respon hati kita untuk menyenangkan hati Allah ya. Penyembahan itu respon hati kita ya. Setiap hari ya tadi ya, kita selalu dihadapkan sama sebuah pilihan. Contoh nih, ketika kita dihadapkan sama pilihan nyontek atau enggak. Nah, siapa yang sekolah di sini, yang ujian gitu ya, kita selalu ada dalam hati kita, nyontek atau enggak ya, belajar atau minta contekan ke temen ya, ngerjain PR sendiri atau nyalin PR temen ya, atau di dunia kuliah dan lain pun sama gitu. Dalam pekerjaan kita mau jujur atau bohong ya, mau korupsi atau jujur ya. Nah seperti itu. Jadi kita selalu dihadapkan dengan pilihan. Nah kalau kita mau jadi seorang penyembah yang benar gitu, pastikan bahwa kita mempertimbangkan hal ini gitu ya. Kalau saya ngelakuin ini, saya nyenengin Tuhan gak ya? Kalau saya nyontek, kira-kira Tuhan seneng gak ya? Kita percaya bahwa Tuhan kita tuh bisa lihat kita dimanapun kita berada. Amin. Kira-kira kalau Tuhan lihat saya kayak gini, kira-kira dia bangga gak ya? Dia seneng gak ya? Kita harus pikirin hal itu. That's a worship. That's essential of worship, itu adalah menyenangkan hati Tuhan gitu ya. So caranya gimana sih? Cara paling gampang untuk kita menyenangkan hati Tuhan gitu ya. Kalau menurut saya cara yang paling gampang adalah satu, sungguh-sungguh ketika kita pujian dan penyembahan. Itu udah cara yang paling gampang gitu ya. So teman-teman, seseorang bisa ada dalam satu gereja yang sama, dengan dilayani oleh tim praise and worship yang sama, dengar firman Tuhan yang sama, tapi pengalaman Tuhan itu, dia mengalami Tuhan itu beda gitu. Tergantung apa? Tergantung respons. So respon ini sangat-sangat kunci sekali gitu ya. It's depend on our response. Katakan sama-sama, our response ya. Ada 2 respon dalam menyembah Tuhan gitu. Sebenarnya 3. Yang satu lagi kita nggak usah kategorikan dalam menyembah Tuhan. Yang satu lagi ketika kita milih untuk kita nggak menyembah Tuhan, kita nggak peduli tentang Tuhan, kita nggak mau menyembah Tuhan, ya udah itu respon yang lain gitu. Tapi ketika kita mau memutuskan untuk menyembah Tuhan, ada 2 respon ya. Yang pertama adalah ketika kita mau menyembah Tuhan di saat hati kita sukacita, wah baru dapat berkat, baru ranking 1 di sekolah, baru dapat teman baru, baru dapat handphone baru, gadget baru, apapun yang baru, kita lagi seneng, kita lagi sukacita, kita lagi penuh dengan semangat. Menyembah Tuhan gampang atau susah teman-teman? Gampang ya, bener gak? Kita mau bilang kayak lagu yang tadi, bersyukurlah kepada Tuhan, baru dapat handphone baru, sebab ia baik, sebab ia baik. Oh baru dapat pacar baru, waduh, wah seneng banget gitu, gampang banget gitu. Ketika hati kita lagi sukacita, ketika hati kita lagi dalam keadaan yang baik-baik aja, nyembah Tuhan tuh gampang. Itu respon yang pertama teman-teman. Tapi kan yang namanya hidup, yang namanya menjalani sehari-hari nggak selalu menyenangkan, bener nggak ya? Ada kala
masalah itu datang silih dan berganti gitu ya. Tapi respon kedua yang harus kita sama-sama belajar adalah tetap menyembah Tuhan ketika hal buruk sekalipun menimpa hidup kita. Ya, itu tuh bukan suatu hal yang gampang gitu. Kalau tadi ketika dapetin sukacita dan segala macam, nyembah Tuhan rasanya nggak usah disuluh. Gue bisa loncat buat Tuhan, gue bisa gampang banget gitu ya. Tapi ketika kita lagi dalam keadaan down, lagi susah, lagi ditinggalin temen, lagi lockdown gitu, lagi di rumah, lagi di karantina gitu kan, nyembah Tuhan, boro-boro Tuhan, gue bosen Tuhan, gue muak Tuhan, segala macam. That's respon yang kedua gitu ya. So kita harus belajar yang namanya menyembah Tuhan ketika even the worst thing happen in our life gitu ya. So belajar nyembah Tuhan bukan cuma sekedar ketika kita dalam keadaan yang sukacita, tapi belajar juga untuk menyembah Tuhan sekalipun even the worst thing happen in our life gitu ya. Saya punya satu cerita yang ada di Alkitab gitu ya. Kita buka yuk, baca di dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke 1 sampai 18. Boleh dibuka Alkitabnya teman-teman? Oke, kita baca ya sama-sama ya di ayatnya di 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 18. Kita gak akan baca semua ayatnya, tapi saya akan bacain beberapa ayat yang kunci buat teman-teman di sini. Oke, saya bacain dari ayat 1 ya. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yehoram bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Jadi ini dari suku Israel. Orang ini mempunyai 2 istri. Wah, ini zaman dulu masih boleh, sekarang gak boleh ya teman-teman ya. Yang seorang bernama Hana, katakan Hana. Dan yang lain bernama Penina, katakan Penina. Nah, apa sih yang beda dengan antara Hana dan Penina gitu ya? Di sini dibilang Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Waduh, ini jelas-jelas beda gitu. Buat orang zaman dulu gitu ya, bisa melahirkan keturunan buat seorang perempuan itu adalah sebuah kebanggaan gitu ya. Jadi buat zaman dulu tuh kalau bisa punya anak tuh bangga banget, apalagi kalau anaknya cowok gitu ya, karena dia akan jadi pewaris dari keluarganya dan marga dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi masalahnya di sini Hana nggak punya anak. Hana ini bukan seorang yang bahkan kalau kita baca gitu ya di ayat-ayat selanjutnya, Tuhan menutup kandungan Hana. Wow, itu bukan satu hal yang gampang teman-teman. Itu bukan satu kondisi yang mudah gitu ya. Sama kayak halnya kayak gini gitu ya. Kita nggak bisa sekolah tinggi, kita nggak bisa kuliah, kita nggak bisa punya yang lain punya pacar, kita nggak punya pacar, yang lain punya handphone, kita nggak punya handphone, yang lain diberkatin, kita nggak diberkatin. Sama kayak gitu teman-teman, happennya yang terjadi itu sesungguhnya kayak gitu ya. Dan nggak gampang buat Hana untuk tetap menyembah Tuhan ya. Tapi teman-teman tahu nggak di ayat-ayat berikutnya gitu ya. Nah, ini juga di ayat-ayat berikutnya juga menggambarkan apa sih yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga antara Elkana, Penina dan juga Hana gitu ya. Itu bukan suatu hal yang mudah, itu bukan suatu hal yang gampang gitu ya. Nah, kita baca di ayat berikutnya. Di sini mereka punya satu kebiasaan gitu ya. Di ayat 4, pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian gitu ya. Terus kemudian di ayat kelima, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tuhan sendiri yang menutup kandungannya. Wow, it's not easy situation, it's not easy condition gitu ya. Itu bukan suatu kondisi yang gampang gitu ya. Terus kemudian ditambah lagi di ayat 6, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Madunya di sini adalah Penina gitu ya, istri lain daripada suaminya gitu kan ya. Demikian terjadi dari tahun ke tahun. Ini bukan terjadi satu kali. Kalau cuma sekali mah gampang lah ya, kita maafin lah. Tapi ini dari tahun ke tahun, dari setiap hari mereka pergi mempersembahkan korban di
bait Allah gitu ya, yang dilayani sama Imam Eli gitu ya. Ini tuh terjadi setiap hari gitu, setiap tahunnya gitu. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan gitu ya. Kemudian kita jam sedikit ke ayat yang berikutnya. Tiba-tiba di ayat ke-11 tuh Hana tuh bernasar sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, buka kandungan saya Tuhan. Kalau saya berhasil melahirkan Tuhan, saya akan janji Tuhan, saya akan bernasar Tuhan, saya akan kasih anak saya buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan. Itu yang Hana bilang sama Tuhan gitu kan. Ya, artinya dia gak egois teman-teman. Ketika dia minta sesuatu, dia ingat Tuhan. Dia tetap ingat Tuhan. Ada kalanya ketika kita minta sesuatu, kita gak ingat Tuhan, bener gak ya? Ketika kita minta sesuatu, kita cuma mikirin kondisi kita, perasaan kita, kemauan kita gitu. Tapi Hana enggak gitu. Tuhan tolong kasih saya anak, saya akan kasih balik anak itu buat Tuhan, buat kemuliaan Tuhan, buat pekerjaan Tuhan gitu ya. Dan kemudian suatu saat gitu ya, ketika di tahun-tahun berikutnya, ketika mereka kembali lagi ke bait Allah untuk mempersembahkan korban, kita balik ke ayat 12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Eli ini adalah imam ya, pendetanya di bait Allah itu, di bait Allah Silo gitu kan. Kemudian di ayat ke-13, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan ini mabuk. Perempuan itu mabuk. Dia sangka, wah ini ngapain nih orang cuman komat kami doang gitu, kayak sungguh-sungguh banget dan ya kayak orang mabuk gitu. Itulah kesungguhan hati Hana gitu untuk berdoa, untuk meminta sesuatu daripada Tuhan gitu ya, yaitu anak gitu kan. Terus kemudian Imam Eli negur, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Kemudian di ayat 15, tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jangan anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Kemudian ayat 17 kita lanjut lagi 2 ayat. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Nah teman-teman, di sini ada satu kondisi, hal yang gak mudah gitu buat Hana lewatin gitu ya. Tapi Hana dia tetap milih untuk tetap menyembah Tuhan apapun kondisinya gitu ya. So balik lagi teman-teman ke hati kita gitu. Gak selalu kondisinya yang baik itu terjadi dalam kehidupan kita, amin ya. Kita seringkali ngalamin kesusahan, kita seringkali mengalami hal-hal yang gak mengenakan. Tapi mau gak kayak kita respon hati kita kayak Hana gitu, tetap menyembah Tuhan, tetap memuji nama Tuhan, tetap berdoa sama Tuhan, tetap melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. It's depend to your response gitu ya. Mau gak kita merespon untuk tetap menyembah Tuhan apapun kondisi kita, atau kita justru meninggalkan Tuhan. Udah Tuhan, saya lagi susah nih, saya gak mau nyembah Tuhan dulu, saya gak mau ke gereja dulu, saya gak mau denger firman Tuhan dulu, saya gak mau dengerin apapun khotbah dan segala macam, saya gak mau dengerin lagu rohani, saya mau dengerin lagu rock dan segala macam. Wah terserah itu. Nah it's depend on your response ya. Coba teman-teman bayangin gitu ya, keadaan sekeliling kita itu bukanlah alasan untuk kita tidak merespon dengan baik ya. Kalau mau dibilang alasan gitu ya, Hana tuh punya pilihan loh untuk dia beralasan ya. Tuhan menutup kandungan saya gak mau menyembah Tuhan. Banyak banget alasan yang bisa dibikin sama Hana untuk dia menyembah Tuhan. Tapi hari ini teman-teman ingatlah bahwa keadaan sekeliling kita bukanlah alasan untuk kita tidak merespon dengan baik ya. Keadaan sekeliling kita itu bukan alasan untuk kita gak merespon dengan baik. Tapi tahu kan teman-teman bahwa Tuhan kita adalah Allah yang murah hati ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang paling gak tahan gitu ya, ngelihat anaknya yang mau merespon dengan benar, mau tetap nyenangin hati Tuhan walaupun kondisinya lagi gak baik ya. Makanya gak heran gitu ketika
the rest of the story about Hana gitu ya. Dia setelah pulang dari bait Allah itu, Tuhan inget sama doanya Hana dan akhirnya Tuhan ngasih dia seorang anak gitu ya, yang namanya siapa teman-teman? Namanya Samuel, kayak nama saya gitu ya. Dan Samuel ini teman-teman tahu nggak? Dia adalah seorang nabi yang luar biasa. Dia adalah seorang nabi yang memberkati Raja Daud, yang mengurapi Raja Daud maksudnya. Kemudian dia juga seorang nabi yang sangat-sangat diurapi dan memberkati banyak orang gitu ya. Nah teman-teman bayangin gitu, ketika kita mau tetap merespon dengan benar, bukan cuma sekedar masalahnya yang diselesain, tapi berkat Tuhan, tapi juga penyertaan Tuhan dan bonus-bonus lainnya daripada Tuhan itu jadi bagian kita. Ya, amin. So apapun kondisi teman-teman saat ini gitu ya, kalian lagi susah, kalian lagi sulit, kalian lagi susah untuk mengucap syukur, mari tetap punya hati yang tetap mau merespon dengan benar, amin. So it's depend on you gitu ya. Hari ini kalian udah dengar sama-sama dan kalian juga udah belajar sama-sama bagaimana kita untuk tetap punya respon yang benar apapun situasi dan kondisi kita. Dan hal yang kita harus lakukan adalah merespon dengan benar gitu ya. Apapun yang kalian alami, apapun yang kalian sedang hadapi saat ini, kita percaya bahwa Tuhan jauh lebih besar daripada semua masalah yang kita hadapi, amin. So mari kita mau sama-sama tanggalkan setiap beban kita yang merintangi kita. Kita mau sama-sama taruh di bawah kakinya Tuhan, dan kita mau belajar untuk merespon dengan benar apapun kondisi kita, apapun situasi kita, apapun yang lagi kita alamin. Kita mau tetap menyembah Tuhan, kita mau tetap melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, bukan supaya orang lain tersanjung dengan apa yang kita buat, bukan supaya orang lain muji kita, bukan supaya papa mama kita senang, bukan supaya leader kita senang, tapi supaya Tuhan disenangkan, amin. So apa sih esensi dari worship? Menyenangkan hati Tuhan ya. Apapun yang kalian lagi hadapi saat ini, jangan lupa untuk tetap menyenangkan hati Tuhan, amin. Saya mau berdoa buat teman-teman semua. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kami boleh dengar firman Tuhan yang sederhana ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kami Tuhan diberikan pilihan, diberikan opsi, apakah kami mau tetap menyenangkan hati Engkau atau enggak. Apapun situasi dan kondisi yang saat ini kami hadapi Tuhan, kami percaya bahwa Engkau jauh lebih besar daripada semuanya itu Tuhan. Engkau sanggup menaklukkan segalanya Tuhan. Kami percaya bahwa enggak ada rancangan-Mu yang gagal, enggak ada masalah yang terlalu besar untuk kami hadapi. Tapi kami percaya Tuhan, dalam setiap situasi dan kondisi Tuhan, Engkau adalah tetap Tuhan kami yang baik. Engkau adalah Allah kami, Bapa kami yang baik. Engkau adalah Allah yang gak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa kami akan menang bersama dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan di tengah-tengah situasi yang lagi kurang baik ini Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, berikan kami sukacita. Dan biarlah Tuhan kami boleh selalu punya alasan Tuhan untuk kami boleh menyenangkan hati Engkau. Kenapa? Karena Engkau sudah lebih dahulu berkorban buat setiap kami, bahkan memberikan anak-Mu sendiri buat setiap kami, supaya kami yang harusnya binasa, tapi kami boleh menerima hidup yang kekal di dalam Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Yang berdoa buat mereka yang lagi susah hati, mereka yang lagi punya masalah, punya pergumulan, yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja Tuhan dan menjamah melawat setiap kami, membantu setiap kami untuk menyelesaikan masalah kami, sehingga kami boleh hidup dengan berkemenangan Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terima berkat-Mu ya Bapak, dan kami percaya Bapak, kami mau belajar untuk merespon dengan benar apapun situasi kondisi yang kami hadapi. Kami mau tetap menyenangkan hati-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Sekian firman Tuhan, Tuhan berkati. Berapa yang diberkati lewat firman Tuhan kita pada sore hari ini, amin. Saya percaya dimanapun teman-teman berada, hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan teman-teman, amin. Saya percaya apapun masalah yang kalian sedang hadapin, apapun situasi kondisi yang kalian sedang hadapin, masa-masa yang sukar, saya percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita pasti menang, amin. So hari ini mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, kita mau sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama datang sama Tuhan sekali lagi
lagi. Terima kasih Bapak buat kasih setiamu Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai sekarang ini Tuhan, semua karena berkat kemurahan-Mu ya Bapak. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar buat setiap kami Bapak. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu sempurna atas kami Tuhan. Apapun Tuhan situasi dan kondisi yang sedang kami hadapi saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan biarlah yang terbaik Tuhan boleh terjadi Tuhan atas bangsa dan negara kami Bapak. Kami berdoa Tuhan biar kiranya Tuhan memberikan keamanan atas kota Bandung ini Tuhan. Kau yang tutup bungkus dan kuasa darah-Mu Bapak, jauhkan dari segala mara bahaya dan hal-hal yang bukan daripada-Mu ya Bapak. Dan biarlah kami boleh senantiasa berada dalam damai sejahtera yang daripada-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati setiap kami yang sekolah, Kau berkati setiap kami yang kuliah, Kau berkati setiap kami yang bekerja, yang usaha, Kau yang berkati Bapak, supaya setiap apa yang kami kerjakan Tuhan boleh lancar Tuhan. Yang berdoa biarlah walaupun saat ini kami gak bisa ketemu secara langsung Tuhan, walaupun kami gak bisa belajar secara langsung, kami gak bisa kerja secara langsung Tuhan, kami harus kerja di rumah mungkin atau belajar di rumah. Yang percaya Tuhan biarlah itu semua gak menghilangkan kekreativitasan yang kami miliki Tuhan, gak menghilangkan ilmu yang harus kami serap Tuhan, tapi kami boleh semakin belajar lebih lagi Tuhan. Apapun keterbatasan kami saat ini Tuhan, yang percaya bahwa Engkau sanggup bekerja lewat setiap apa yang kami kerjakan Bapak. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau berpisah Tuhan, kiranya Tuhan pimpin kami Tuhan, tutup bungkus dan kuasa darah-Mu selalu menyertai, menjaga, melindungi selalu Tuhan, memberikan kesehatan selalu Bapak. Terima kasih Bapak. Mari sama-sama kita mengangkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau terima berkat yang daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati, jaga kesehatan selalu, God bless you. Hai guys, gimana jadinya tadi ibadahnya? Saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh pujian dan firman Tuhan yang tadi kita sama-sama udah dengerin ya. Jadi sebelum kita berpisah, saya mau bagiin beberapa pengumuman nih. Yang pertama, besok kebaktian umum bakal diadakan secara streaming online melalui link. Nah, linknya bakal dikabarin ya teman-teman. Yang kedua, semua workshop diliburin dulu ya. Yang ketiga, Seeds of Love Youth Online Service bakal diadain lagi nih hari Sabtu pukul 17.30. Jangan lupa ya teman-teman. Dan yang terakhir buat kalian yang terbeban untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, boleh banget nih dikirim ke sini nih. Jangan lupa ya. Oke semuanya, selamat beraktivitas. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.